Sore-sore baru minum bir. Minum bir di Roots mah halal. Lebih halal dari sabu. Dan thank you banget untuk cewek-cewek yang berkerudung di sini, tapi lu asik banget. Kita ketemu di neraka. Wind up your body with the good position, girl. It no matter where you come from. Habib Rizik. Like Elizabeth London, mommy. Saya McDani ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada umat muslim, seluruh umat muslim, pada ormas-ormas Islam, terutama kepada para ulama, rahabaib, dan keluarga besar Habib Rizik, karena atas apa yang saya katakan, saya ucapkan, tidak pantas untuk saya katakan. Dalam delik agama, korbannya bukan orang, korbannya adalah ajaran agama itu. Nah, bagaimana mungkin kalau diberikan permintaan maaf? Kalaupun Ya, orang itu sudah minta maaf, ya. permohonan atau pernyataan maafnya itu tidak menghapuskan delik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, dan pastinya jaga persatuan FIFA Indonesia. Kita ketemu lagi sama Dr. Abdul Khair. Ini yang kedua kita ngobrol tentang yang ngina-ngina nih bang. Si DJ nggak beres kan gitu kan. Si komika juga dia mengatain Habib Rizik juga. Dia juga menghina syariat Islam, yaitu jilbab dan yang lainnya. Nah ini kan, tapi dia udah minta maaf sih bang. Dia udah minta maaf secara terbuka kemarin. Dari Arif Putum sama Ajis juga sudah memfasilitasi untuk dia minta maaf. Tapi aku melihatnya gini bang, kenapa ini kok gampang minta maaf? Karena kan ada restorasi justice yang dikeluarkan surat edaran Kapolri. Nah, kalau orangnya itu ternyata di poin I, kalau misalkan seseorang itu sudah minta maaf dan dia mengakui kesalahannya, walaupun pihak korban ingin meneruskan perkara tersebut, ya kan, si tersangka ini tidak akan ditahan sampai P21, gitu loh bang. Nah, apakah ini bukan menjadi satu celah agar orang tersebut tidak ditahan, kan gitu kan bang? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, dan apakah ini nggak jadi satu presiden buruk nih bang? Oh kalau gue salah, ya gue minta maaf, selesai nih. Padahal kan secara hukum itu kan mengikat setiap orang warga negara secara utuh kan gitu kan bang? Nah, tanggapan abang gimana bang? Pertama, masalah restoratif justice. Ya. Ini baru kita kenal. Jadi pandangan bahwa pemidanaan itu bersifat retributif, nah itu berkembang menjadi rehabilitatif. Ya. Kemudian ada restoratif justice, keadilan yang direstorasi. Ya. Dia tidak berdiri sendiri ini. Ini terkait dengan kepentingan korban yang selama ini tidak dilindungi. Oh. Terkait dengan itu berlaku keadilan yang direstorasi dalam rangka memenuhi daripada kerugian yang ditimbulkan terhadap korban. Nah, bagaimana dengan keadilan restoratif yang dikembangkan oleh kepolisian itu merujuk ke Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Itu jelas di pasal 12 itu apa dan bagaimana teknis. Betul. Tapi itu tidak terkait dalam perkara yang disampaikan. Kenapa? Karena begini. Pertama, delik ini adalah bukan delik aduan. Betul. Pasal 28 Undang-Undang ITE itu adalah ujaran kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok yang berdasarkan suku atau agama atau ras atau golongan. Apalagi menyinggung tentang ajaran Islam. Nah, itu selain Undang-Undang ITE berlaku pula
pasal 156A huruf A KUHP. Betul. Bisa dalam bentuk penyalahgunaan, penodaan. Nah, ini dekat dengan penodaan terhadap ajaran agama. Sebagaimana Dusuk Mawati kan, masalah cadar ajan. Betul. Lu kan katanya mau restoratif justice. Iya. Nah, dalam delik agama, korbannya bukan orang. Korbannya adalah ajaran agama itu. Nah, bagaimana mungkin kalau diberikan permintaan maaf? Kalaupun Iya. orang itu sudah minta maaf, Iya. permohonan atau pernyataan maafnya itu tidak menghapuskan delik. Ya, tidak menghapuskan. Betul. Seperti contoh orang Artinya pidananya tetap harus iya, jalan kan gitu. orang korupsi dia ngaku terus terang saya minta maaf, saya mohon ampun, tidak menghapuskan. Betul. Begitupun dalam delik ini. Kenapa delik ini menyangkut orang banyak? Menyangkut ajaran agama. Bagaimana restoratif justice itu? Apakah mungkin satu orang yang menodai ajaran agama dia minta maaf? Minta maafnya ke siapa? Berapa ratus juta orang Iya. Indonesia yang beragama Islam itu betul. Karena nggak mungkin. Betul. Kalaupun misalkan dimaafkan oleh satu organisasi, organisasinya banyak, Betul. nah, jadi tidak mungkin. Nah, dalam hal ini berlaku ketentuan delik umum, delik biasa. Jadi kalau misalnya Jadi kalau ada aduan udah harus kena kan gitu iya kan. nggak Ya. ketemu itu restoratif justice itu. Di sisi lain, Habib Rizik Iya. nggak diterapkan perkara protokol kesehatan dengan restoratif justice, naik perkaranya Iya. sampai 3 klaster, satu klaster sekian pasal, satu klaster sekian pasal. Ayo, kalau mau Betul. restoratif semua gitu. Artinya ada disparitas dong. ya ada ibaratnya persamaan hak terhadap satu kasus kan gitu kan Bang. Iya. Atau satu pasal kan? Ini restorasi justice yang ini enggak kan gitu kan ya. Jadi Makanya sulit dipahami juga. dulu. Ya kita ini akademisi belajar habis lah tentang Iya. pelajaran restoratif justice. Tapi kan itu. restorasi justice sendiri kan di hukum kita nggak dikenal ya. Restoratif justice secara formal itu ada di sistem peradilan anak. Itu dia dipanggil dengan diversi. Di bidang pengelolaan lingkungan hidup ada, itu tindakan awal. Jadi dia berlaku di depan restoratif justice itu. Bisa terjadi restoratif justice antara pribadi dengan pribadi. Nah, korban telah memberikan maafnya. Nah, tinggal restitusinya apa? Ada kompensasi, ganti kerugian. Ya, betul. Nah, ini korbannya yang jadi permasalahan. Korbannya ini meliputi banyak pihak yang Ya. tidak mungkin dimintakan restoratif justice kalau terkait dengan penodaan agama. Betul. Selain dengan Habib Rizik. Karena kan gini, ujaran yang kebencian yang dilontarkan oleh McDenny ini satu kepada Habib Rizik Iya. secara personal, tapi kan dia ulama juga. Iya, jadi gini, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu bukan delik aduan. Jadi walaupun Habib Rizik tidak menyampaikan laporannya, itu harus diproses. Delik umum jatuhnya. Iya, delik biasa, bukan Oke. pelanggaran delik. Ya. Apalagi dia menghujat ajaran agama Jilbabnya Islam. ini. Misalkan jilbab Iya. atau azan. Iya. Nah, itu tidak ada korban dalam bentuk manusia, korbannya ajaran agama. Minta maafnya ke siapa? Siapa? Gitu kan? Betul. Tidak ada apa wadahnya ya. Oke. Apakah mungkin dia mampu meminta maaf kepada seluruh umat Islam se-Indonesia? Kan korbannya ajaran agama. Belum tentu semuanya mau nerima kan gitu Bagaimana kan? caranya? Iya. Gitu loh. Jadi tidak layak. Ini harus diproses secara hukum. Karena satu, ini menjamin kepastian hukum. Nah, undang-undang ITE itu menyebutkan itu ujaran kebencian, permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara. Ada lagi undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Itu kena lagi, tambah lagi pasal 156A ayat 156A huruf A. Iya. Kena lagi, berarti ada 3 undang-undang. Nah, ini 3 undang-undang ini tidak mungkin diterapkan semuanya kepada dia. Dan diambil pasal yang terberat, Ya. kemudian pasal yang terberat ditambah sepertiganya. Kalau misalkan pasal yang terberatnya itu adalah 6 tahun, 6 Ya. tahun ditambah sepertiga, berarti sepertiga di 6 tahun, 2 tambah 6, 8. Itu cuma hukumannya, itu dikumulasi. Oh, dikumulasi. Tetap 3 pasal itu dalam undang-undang itu diterapkan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 4 Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi ini. Ya artinya terlepas Ah. ya terlepas dari mau minta maaf, Nah, terlepas di dari jalan. apapun,
ini tetap harus jalan gitu kan. Jalan. Kalau di antara itu yang paling terberat adalah 6 tahun, 6 tahun ditambah sepertiga dari yang terberat 6 tahun, berarti 6 tahun tambah sepertiga dari 6, 2, 8 tahun itu ancaman yang terberat. Masuk tahanan di proses vonis. Artinya tidak bisa memakai surat edaran Kapolri ya. Nah, Bang, ya. itu kan gini. Apakah peraturan Kapolri itu termasuk hierarki peraturan perundangan? Kan tidak. Betul. Dia dapat berlaku sepanjang ada korban dan korban sudah memberikan maafnya. Nah, itu dapat diberlakukan restoratif justice. Dalam hal ini yang dikepentingkan adalah bukan kepentingan individu tetapi kepentingan sosial masyarakat. Dalam hal adanya ujaran penghinaan terhadap agama. Ini harus diproses restoratif justice itu dalam hal tertentu. Gitu. Tidak demikian mudah penerapan restoratif justice. Jadi jelas nih Bray bahwa nggak serta merta minta maaf pidananya hilang. Jadi itu jelas. Nah, untuk teman-teman persuasi tetap kita harus berisik, kita tetap harus mendesak, kita tetap harus mengawal dan mengungkap satu kebenaran, dan tetap ingat, salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, tetap jaga persatuan, ungkap kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.